Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Prianto, biasa dipanggil Arya, dari kelas 1I Prodi Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan, pernapasan, dan reproduksi pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama adalah mulut. Mulut pada ayam tidak makan dengan paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua yaitu kerongkongan, biasa disebut esofagus. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tomblok. Yang ketiga, tomblok. Tomblok merupakan tempat penyimpanan makanan. Sementara sebenarnya tomblok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Yang keempat, proventriculus. Lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum pada usus halus. Pankreas berfungsi pengendapan eksokrin dan endokrin. Yang kelima, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu metabolisme protein karbohidrat serta inaktivasi hormon polipeptida. Yang keenam yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. Yang ketujuh yaitu usus besar. Usus besar sama seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat absorpsi air. Yang kedelapan yaitu kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam, berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke trakea. Yang ketiga, trakea. Trakea adalah pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat saluran sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Yang keempat, bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronchiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindam, yang dimana bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Pulmo atau paru-paru terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi, bungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat praktikum oksigen dan karbon dioksida. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi pada jantan. 1.
Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang ukuran lebih 5 cm. Berwarna putih selama musim kawin akan menjadi kekuning-kuningan pada masa tenang atau molting. Terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. 2. Ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 mili. 3. Epididymis. Epididymis berdekatan atau menempel pada testis. 4. Ductus deferens. Ductus deferens bermuara pada bagian papilia di daerah urodeum yang merupakan muara di ureter. 5. Phallus. Penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh pasang corpus pallis. Pada proses kopulasi akan terjadi cloacal kiss. Sistem reproduksi pada betina. Yang pertama, ovarium. Berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. 2. Oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 3. Infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar hingga selalu berada di bagian atas. 4. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang fungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Isthmus. Isthmus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. 6. Vagina. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkular dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. 7. Kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.